Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali bersama saya Ririn Purwanti dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini kita akan berbicara tentang teks biografi. Apa itu teks biografi? Mari kita lihat dulu pengertian berikut ini. Biografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata bios yang memiliki arti hidup dan dari kata grafien yang memiliki arti tulis. Jadi, ketika digabungkan, bisa kita simpulkan dari dua kata ini bahwa biografi adalah sebuah tulisan yang membahas tentang kehidupan seseorang, atau dengan kata lain, ini adalah riwayat hidup seseorang. Nah, kata biografi ini kemarin saya sudah memberikan tugas pada kalian untuk mencari tahu apa sih bedanya antara biografi dengan autobiografi. Nah, betul sekali bedanya biografi dengan autobiografi itu terlihat dari penulisnya. Biografi itu ditulis oleh orang lain, jadi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sementara autobiografi ini adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Tuh, jadi perbedaan antara biografi dengan autobiografi itu terletak dari penulisnya. Kita lihat berikutnya adalah struktur teks biografi. Struktur teks biografi ini ada tiga. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah uraian peristiwa dan masalah, dan yang ketiga adalah reorientasi. Apa sih yang harus kalian tulis di bagian orientasi? Ini adalah bagian pengenalan tokoh, di mana kamu sebagai penulis biografi itu akan menulis tentang gambaran awal mengenai tokoh tersebut. Misalnya tentang nama, kemudian nama orang tua, tempat tanggal lahir, alamat. Nah, yang seperti itu ini adalah gambaran awal tokoh, pengenalan tokoh yang akan kamu tulis di bagian orientasi. Nah, bagian yang kedua ini adalah uraian peristiwa dan masalah. Apa yang harus kamu tulis di sini itu adalah tentang masalah-masalah yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup si tokoh, ya. Hal-hal yang menarik, hal-hal yang mengagumkan, hal-hal yang mengesankan, kemudian yang mengharukan, peristiwa masalah yang terjadi, perjuangan tokoh yang dilakukan sehingga membentuk dirinya yang seperti sekarang, membentuk dirinya yang hebat seperti itu adalah apa yang harus kalian tulis di bagian uraian peristiwa dan masalah. Selanjutnya di bagian reorientasi ini adalah bagian penutup, di mana bagian penutup ini sifatnya opsional. Boleh ada, boleh juga tidak ada. Nah, apa yang harus ditulis di bagian reorientasi ini adalah pandangan kamu sebagai penulis terhadap si tokoh. Jadi komentar kamu, pandangan kamu terhadap tokoh itu ditulis di bagian penutup, di bagian reorientasi. Nah, itu struktur teks biografi. Kita lanjut ke ciri kebahasaan teks biografi. Kita lihat di sini ada beberapa ciri kebahasaan teks biografi. Yang pertama ada pronomina, yang kedua ada pengacuan, yang ketiga ada kata sifat atau adjektiva, yang keempat ada konjungsi atau kata hubung, kemudian ada kata kerja yang terdiri atas kata kerja material, kata kerja pasif, juga ada kata kerja mental. Nah, mari kita lihat penjelasan satu persatu tentang ciri kebahasaan ini. Kita mulai dari pronomina. Ini sudah pernah saya jelaskan di semester sebelumnya. Pronomina ini adalah kata ganti. Nah, yang namanya kata ganti ini ada beberapa jenis. Ada yang pertama kata ganti orang, kemudian ada kata ganti penunjuk, ada kata ganti milik, dan ada kata ganti penanya, juga ada kata ganti tak tentu. Ya, tidak saya tulis di sini. Kita lihat yang pertama, kata ganti orang. Kata ganti orang ini terdiri atas kata ganti orang pertama,
kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Ini juga terbagi lagi, ada yang tunggal atau satu orang sendirian, dan ada yang jamak atau banyakan, ya, banyak orang. Nah, kata ganti orang pertama tunggal, nah ini kata ganti orang pertama tunggal itu adalah saya, aku. Jadi kata orang pertama ini nunjuknya ke sini, ke diri sendiri. Saya, aku. Ini adalah kata ganti orang pertama tunggal. Nah, kalau akunya banyakan bersama orang lain berarti kami. Ya, nunjuknya masih ke sini, tapi kata ganti orang pertama jamak itu adalah kami. Nah, kemudian kata ganti orang kedua ini nunjuknya ke orang yang ada di depan kita, ya. Kamu, gitu ya. Itu adalah kata ganti orang kedua, ada di depan kita, kamu. Kalau jamak berarti kalian. Kamu ini tuh kalau tunggal, kalian kalau jamak. Nah, kemudian kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga itu orang yang berada di belakang kita, yang maksudnya tidak terlihat gitu ya. Orang ketiga. Kalau tunggal itu adalah dia gitu ya. Dan kalau jamak itu adalah mereka. Itu kata ganti orang. Kita lihat berikutnya adalah kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk ini terdiri atas kata ganti penunjuk jauh dan ada kata ganti penunjuk dekat. Kata ganti penunjuk jauh ini adalah itu. Itu adalah kata ganti penunjuk jauh. Ini adalah kata ganti penunjuk untuk dekat. Kemudian ada kata ganti milik. Kata ganti milik juga ini adalah kata ganti milik orang pertama, ada kata ganti milik orang kedua, dan kata ganti milik orang ketiga. Kata ganti milik orang pertama ini adalah ku. Misalnya bukuku, buku milik aku. Buku milik aku itu pakai kata ganti menjadi bukuku, bukuku. Buku milik kamu ini memakai kata ganti orang kedua, berarti maka menjadi bukumu. Dan kata ganti milik untuk orang ketiga itu menjadi buku milik dia, berarti bukunya, gitu ya, bukunya. Jadi di sini kata ganti milik itu adalah ku, mu, nya. Bukuku, bukumu, bukunya. Kemudian ada kata ganti penanya. Kata ganti penanya ini ada apa? Ini untuk menanyakan benda, siapa untuk menanyakan orang, kapan untuk menanyakan waktu, di mana untuk menanyakan tempat, mengapa untuk menanyakan alasan, dan bagaimana untuk menanyakan cara atau proses. Nah, itu adalah pronomina atau kata ganti. Ada juga yang tadi saya bilang kata ganti tak tentu, itu misalnya barang siapa. Ya, barang siapa yang menemukan itu kan tidak tentu. Nah, itu adalah kata ganti tak tentu, pronomina, ya. Kita lihat ciri kebahasaan berikutnya. Ciri kebahasaan berikutnya dalam teks biografi ini adalah pengacuan atau disebut kohesi. Nah, pengacuannya adalah alat kohesi yang baik, ya. Ini untuk membentuk wacana agar mudah dipahami, gitu ya. Nah, di dalamnya juga dengan adanya pengacuan ini atau kohesi ini berfungsi untuk menghindari pengulangan kata yang sama. Jadi, menghindari pemborosan kata. Ada dua jenisnya. Yang pertama ada anafora dan ada katafora. Anafora ini kalau unsur yang diacu itu diletakkan sebelum unsur yang mengacu. Jadi diletakkan lebih dulu. Sementara katafora itu kalau unsur yang mengacu itu berada lebih dulu daripada unsur yang diacu. Kita lihat contohnya supaya mengerti, ya. Kita lihat contoh anafora. Kakakku belum mendapat pekerjaan padahal dia sudah lulus. Nah, unsur yang diacu adalah kakakku dan unsur yang mengacu adalah dia. Ya, jadi kata ganti orang ketiga dia di sini ini mengacunya kemana? Ke
kakakku ke sini. Nah, maka ini adalah anafora karena yang mengacu ini di belakang, yang diacunya ada di depan. Kakakku belum mendapat pekerjaan padahal dia sudah lulus. Nah, dia ini mengacu ke kakakku. Itu lebih bagus daripada kalau kamu menulis kakakku belum mendapat pekerjaan padahal kakakku sudah lulus. Kalau seperti itu menjadi ada pengulangan kata yang sama, ya. Nah, ini masih mending kalau kata. Kalau kalimat, ya, kalau kalimat itu akan jadi panjang dan mengulang-ulang kalimat. Nah, maka pengacuan atau kohesi ini sangat penting, ya, agar wacana mudah dipahami, juga untuk menghindari pemborosan kata. Kemudian kita lihat contoh yang katafora, ya, yang unsur yang mengacunya lebih dulu daripada unsur yang diacu. Kita lihat ini, yang kedua ini contoh katafora. Setelah dia masuk, Ridwan langsung memeluk adiknya. Dia di sini berarti yang mengacu, ya, mengacu kemana dia? Ini mengacu ke Ridwan. Setelah dia masuk, Ridwan langsung memeluk adiknya. Nah, itu lebih bagus daripada setelah Ridwan masuk, Ridwan langsung memeluk adiknya. Nah, itu ya. Ini bisa kalian temukan misalnya di teks biografi. Misalnya ada kalimat seperti ini. Hal inilah yang membuat R.A. Kartini berpikir untuk memajukan pendidikan Indonesia, misalnya. Hal inilah yang membuat, hal inilah itu adalah pengacuan, ya, kata hal inilah adalah pengacuan atau kohesi. Itu mengacu kemana? Berarti ada peristiwa sebelumnya yang sudah dikatakan gitu ya di dalam teks tersebut. Ada peristiwa sebelumnya yang sudah dijelaskan dalam teks tersebut, kemudian di kalimat berikutnya ada hal inilah yang membuat R.A. Kartini. Itu lebih bagus daripada kalimat yang tadi, peristiwa-peristiwa sebelumnya itu ditulis ulang, kemudian dilanjutkan dengan membuat R.A. Kartini berpikir bahwa pendidikan sangat penting untuk perempuan, misalnya. Nah, jadi pakai hal inilah, pakai alat pengacuan atau kohesi. Nah, itu penjelasan ciri kebahasaan yang kedua. Ciri kebahasaan berikutnya ini adalah kata sifat atau adjektiva. Dulu di semester sebelumnya kalian sudah belajar tentang kata kerja, juga kata benda. Nah, sekarang kalian akan belajar tentang kata sifat. Kata sifat ini adalah kata yang digunakan untuk menerangkan sifat, menerangkan kondisi atau keadaan, watak, tabiat dari orang, benda, ataupun binatang. Kita lihat ciri kata sifat. Ciri kata sifat yang pertama, kata sifat itu bisa ditambahkan keterangan pembanding. Misalnya keterangan lebih, kurang, paling. Misalnya kata cantik. Kata cantik ini adalah kata sifat. Kata cantik bisa diberi kata pembanding lebih, kurang, paling. Cantik. Si A lebih cantik daripada si B. Bisa. Kurang. Si A kurang cantik. Bisa. Kurang. Paling. Si A adalah siswi paling cantik. Bisa. Ya, berarti cantik adalah kata sifat karena bisa diberi keterangan pembanding lebih, kurang, paling, ya. Sementara kita lihat contoh lainnya, meja misalnya. Meja itu tidak bisa diberi keterangan lebih, kurang, paling. Meja lebih meja misalnya. Yang meja ini lebih meja daripada meja itu. Tidak bisa seperti itu. Kurang. Oh, yang itu kurang meja. Tidak bisa kan seperti itu. Kemudian, yang itu paling meja di antara semuanya. Tidak bisa karena meja bukan kata sifat. Meja adalah kata benda. Ya, kemudian manusia misalnya contoh lain. Manusia adalah kata benda. Tidak bisa lebih manusia. Saya lebih manusia daripada kamu, tidak bisa, ya. Oh, dia kurang manusia, tidak bisa. Orang itu paling manusia,
Tidak bisa, ya, karena manusia adalah kata benda, jadi tidak bisa diberi keterangan pembanding lebih kurang paling. Nah, makanya kalian bisa lihat kalau yang bisa diberi keterangan lebih kurang paling itu adalah kata sifat, ya. Makanya nih, lebih cantik, kurang tinggi, paling pintar, gitu ya. Itu adalah kata sifat. Cantik, tinggi, pintar adalah kata sifat. Kita lihat ciri yang kedua dari kata sifat. Kata sifat dapat ditambahkan keterangan penguat, seperti sangat, terlalu, amat, sekali. Dia sangat cantik. Betul, bisa ya. Tapi meja tidak bisa sangat meja. Oh, itu sangat meja. Tidak bisa ya, karena meja kata benda. Terlalu, terlalu cantik, terlalu tampan, terlalu pintar. Dia terlalu pintar, misalnya. Dia terlalu baik. Nah, makanya pintar, baik itu adalah kata sifat. Amat, dia amat baik. Dia amat kaya, misalnya. Kaya adalah kata sifat. Sekali, sorry. Kaya sekali, misalnya ya. Dia kaya sekali. Kaya adalah kata sifat. Oh, si si Rini cantik sekali, misalnya. Berarti cantik adalah kata sifat. Oh, meja sekali, tidak bisa. Oh, amat meja. Oh, dia itu terlalu meja. Tidak bisa, karena meja bukan kata sifat, ya. Kita lihat contohnya, sangat kecil tadi ya. Berarti kecil adalah kata sifat. Amat besar, besar adalah kata sifat. Terlalu sombong, sombong adalah kata sifat. Mahal sekali, berarti mahal juga adalah kata sifat. Gitu ya, itu contoh kata sifat. Kita lihat, ciri berikutnya dapat diingkari dengan kata tidak. Tidak baik, tidak sehat, gitu ya. Ya, tidak, kalau meja tidak bisa tidak meja, gitu ya. Pengingkarnya. Jadi kalau kata benda pengingkarnya bukan meja. Nah, tapi kalau kata sifat pengingkarnya adalah tidak. Tidak baik, tidak sehat, tidak cantik, gitu ya. Tidak pintar, tidak tinggi, tidak besar, tidak kecil, gitu. Itu adalah ciri kata sifat. Bisa juga kata sifat itu menggunakan imbuhan ter, tapi ternya ya, imbuhan ternya, awalan ternya ini harus yang menyatakan paling. Misalnya cantik, berarti paling cantik. Nah, itu berarti tercantik adalah kata sifat. Terbesar, nilainya terbesar di antara teman-temannya. Terbesar itu berarti paling besar, makanya terbesar adalah kata sifat. Ya, termahal, oh dia memakai baju termahal, misalnya. Termahal itu juga kata sifat, karena pada kata termahal itu ternya artinya adalah paling mahal, gitu ya. Maka termahal juga adalah kata sifat. Bisa juga untuk kata ulangnya, ini yang menggunakan se ditambahnya, sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya, sepandai-pandainya. Sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga, misalnya. Nah, sepandai-pandainya ini adalah kata sifat, memakai se ditambah pengulangan kata ditambahnya, ini juga adalah kata sifat. Sepandai-pandainya, sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, gitu ya. Nah, kemudian juga bisa yang menjarang sifat atau benda. Sejuk, lembut, manis, bagus, itu ya. Dia udara di Bandung sangat sejuk. Dia sangat lembut, misalnya. Oh, perempuan itu sangat manis. Tulisannya bagus, gitu ya. Itu adalah kata sifat, ya. Nah, biasanya tersudah kata benda. Nah, dalam konteks kalimat tertentu bisa juga diletakkan sebelum kata benda. Orang jujur, jujur ini adalah kata sifat.
indah warnanya, bagus warnanya, bagus tulisannya misalnya. Nah, itu bagus, indah, jujur itu adalah kata sifat. Nah, kira-kira sudah mengerti ya tentang kata sifat atau adjektiva ini. Kita lihat ciri kebahasaan berikutnya dari teks biografi. Ini adalah kata kerja. Nah, kata kerja ini juga sudah pernah kalian pelajari sebelumnya ya. Nah, tapi di sini kita akan membagi-bagi jenis kata kerja, yaitu dari kata kerja pasif, kata juga kata kerja tindakan atau kata kerja material ya. Kita lihat dulu pengertiannya. Pertama kita lihat pengertian kata kerja pasif. Kata kerja pasif ini adalah bentuk kata kerja yang subjeknya dikenai perbuatan. Nah, cirinya menggunakan di atau ter. Nah, ini kita lihat contohnya. Kata kerja pasif. Dimakan. Ini pasif ya. Roti dimakan Adi. Jadi subjeknya Adi itu subjeknya dikenai perbuatan, roti itu dikenai perbuatan ya oleh Adi. Kemudian ditendang, dipukul, dibaca, diperiksa, digaruk itu kata kerja pasif. Juga yang ter, tapi ter ini bukan yang menyatakan paling ya, karena kalau ter menyatakan paling itu akan jadi kata sifat. Nah, ini ternya yang tidak menyatakan paling. Misalnya terjebak ya. Nah, terjebak kerja pasif, tertendang, terdampar misalnya, terjatuh itu kata kerja pasif gitu ya. Kita lihat pengertian berikutnya adalah atau behavioral. Ya, kata kerja mental, kata kerja yang mengekspresikan reaksi atau respon terhadap suatu tindakan, kondisi atau pengalaman. Ya, kata kerja mental ini yang tidak terlihat secara fisik ya, intinya seperti itu. Menikmati itu kata kerja mental ya, karena menikmati itu psikis gitu ya, merasa juga adalah psikis ya, jadi bukan secara fisik dilakukan. Tersinggung juga psikis gitu ya. Menolak seperti misalnya Dea menolak cinta Aris misalnya, menolak di sana kan mental gitu ya, menolak di sana psikis gitu ya, itu dari pikiran gitu ya. Maka menolak ini juga adalah kata kerja mental. Memahami, dia sangat memahamiku misalnya. Memahami itu kan memahami, paham gitu kan, itu tidak dilakukan secara fisik, makanya itu adalah kata kerja mental. Bersemangat juga adalah kata kerja mental. Kemudian mencintai juga adalah kata kerja mental. Membenci juga adalah kata kerja mental gitu ya. Kita lihat, nah dari kebalikan dari kata kerja mental ini adalah kata kerja tindakan atau disebut kata kerja mati, berarti hal yang dilakukan oleh fisik. Kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dilakukan secara fisik langsung oleh tubuh gitu ya, fisik. Nah, aktivitas fisik contohnya memakan, ini kan aktivitas fisik ya. Pukul, membaca, memeriksa, menggaruk, ini adalah aktivitas fisik. Nah, ini adalah kata kerja tindakan atau kata kerja manual. Nah, itu tentang kata kerja ya. Jadi kata kerja kan hal yang dilakukan gitu ya, hal yang dilakukan oleh seseorang atau sesuatu. Nah, ada yang aktif dan ada yang pasif. Tadi yang pasif ini berarti yang memakai ibu handi atau ter. Kemudian kata kerja mental tadi yang secara psikis gitu ya, bukan secara fisik. Dan kata kerja material atau kata kerja tindakan ini yang dilakukan secara fisik. Nah, itu tentang kata kerja. Ciri kebahasaan berikutnya adalah konjungsi. Konjungsi ini adalah kata hubung. Dulu di semester 1 juga sudah pernah kita belajar tentang konjungsi. Nah, ini mempertegas kembali apa yang sudah dipelajari sebelumnya.
kita lihat di sini ada konjungsi, itu ada konjungsi intrakalimat atau antar klausa, juga ada konjungsi yang antar kalimat. Nah, kita bahas satu persatu, kita lihat dulu yang pertama, ini konjungsi antar klausa. Tentunya masih ingat ya apa yang dimaksud klausa. Jadi, setiap ada satu subjek dan satu predikat, itu berarti satu klausa. Nah, kalimat itu bisa terdiri atas satu klausa, bisa juga terdiri atas dua klausa atau lebih. Nah, di sini kata hubung yang akan kita bahas sekarang ini adalah yang menghubungkan antar klausa di dalam satu kalimat. Apa saja kata hubung yang menghubungkan antar klausa di dalam satu kalimat? Lihat, di sini ada hubungan pemiripan, hubungan penyebaban, hubungan akibat, hubungan penjelasan. Contohnya, hubungan pemiripan ini ada seakan-akan, seolah-olah, sebagaimana, seperti, sebagai, laksana. Dia cantik seperti bidadari yang baru turun dari surga, misalnya. Itu seperti di sana menghubungkan antar klausa. Hubungan penyebaban. Sini ada sebab, karena, oleh karena. Dia tidak masuk sekolah karena dia sakit, itu memakai karena. Kita lihat hubungan akibat. Sehingga, sampai-sampai, makanya, ini adalah konjungsi antar klausa. Kita lihat contohnya di sini kalimatnya. Doni malas belajar sehingga ia tidak naik kelas. Ini adalah satu kalimat yang terdiri atas dua klausa. Klausa pertama adalah klausa Doni malas belajar. Doni di sini adalah subjek dan malas belajar di sini adalah predikat. Doni malas belajar ini berarti satu klausa karena ada satu subjek dan ada satu predikat. Kemudian di sini ada klausa yang kedua, ia tidak naik kelas. Ini satu klausa juga karena ia bisa menjadi subjek dan tidak naik kelas bisa menjadi predikat. Maka ia tidak naik kelas ini juga satu klausa. Nah, ada dua klausa di sini, klausa Doni malas belajar dan klausa ia tidak naik kelas. Dihubungkan dua klausa ini sehingga menjadi satu kalimat dengan konjungsi apa? Konjungsi sehingga. Nah, sehingga ini adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa di dalam satu kalimat. Sehingga kalimatnya menjadi Doni malas belajar sehingga ia tidak naik kelas. Gitu ya. Ini adalah satu kalimat yang terdiri atas dua klausa, ya, dihubungkan dengan konjungsi sehingga. Namanya adalah kalimat kompleks, betul. Kemudian di sini ada hubungan penjelasan, ini adalah bahwa. Ya. Kemudian masih kata hubung di dalam satu kalimat, ya, atau intrakalimat atau antar klausa. Ada hubungan waktu atau temporal atau juga disebut kronologi, gitu ya. Ada kata hubung sesudah, setelah, sebelum, sehabis, sejak, ketika, tatkala, sementara, sambil, seraya, selagi, selama. Ini adalah kata hubung antar klausa yang menunjukkan waktu. Contohnya, ketika Ani tidur, ibu masuk ke kamar, misalnya. Itu dua klausa, ya, klausa Ani tidur dan klausa ibu masuk ke kamar. Ya, ibu masuk ke kamar Ani, misalnya. Itu jadi dua klausa dihubungkan dalam satu kalimat dengan konjungsi ketika di sini. Kemudian ada konjungsi syarat, ya. Ini
Konjungsinya adalah jika, kalau, jikalau, asalkan, bila, manakala. Contohnya, Depi akan mendapat hadiah jika dia meraih ranking 1 misalnya. Nah, itu juga menghubungkan dua klausa dalam satu kalimat ya, menggunakan konjungsi jika. Kemudian ada konjungsi pengandaian. Ini contohnya konjungsinya adalah andaikan, sekiranya, seandainya, seumpama. Ini pengandaian. Kemudian ada konjungsi tujuan. Ini konjungsinya agar, biar, supaya. Kamu harus rajin belajar supaya bisa meraih ranking yang bagus, misalnya ranking 1 misalnya. Itu tujuan. Kemudian ada konjungsi konsesif. Konsesif itu apa? Nah, di sini ada keterangannya. Konjungsi konsesif ini menyatakan keadaan atau kondisi yang berlawanan dengan sesuatu yang dinyatakan dalam klausa utama. Nah, contohnya di sini konjungsi konsesif adalah biarpun, meskipun, walaupun, sungguh pun, kendati pun, sekalipun. Ya, contohnya Aris tetap menyukai Dea meskipun Dea menolaknya berkali-kali misalnya. Itu adalah konjungsi konsesif ya, konjungsi meskipun. Nah, itu tentang konjungsi intrakalimat atau konjungsi antar klausa. Jadi menghubungkan klausa yang satu dengan klausa yang lain di dalam satu kalimat ya. Kita lihat berikutnya adalah konjungsi antar kalimat. Ini berarti menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain di dalam satu paragraf. Nah, kalau yang tadi itu adalah dalam satu kalimat menghubungkan klausa satu dengan klausa yang lain. Kalau yang ini menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain dalam satu paragraf ya. Misalnya di sini yang termasuk konjungsi antar kalimat ini adalah biarpun demikian, biarpun begitu, meskipun demikian, meskipun begitu, walaupun demikian, walaupun begitu gitu ya. Setelah itu, selanjutnya, selain itu lagi pula sebaliknya, bahwasanya sesungguhnya, kemudian kecuali itu, sesudah itu, ada juga sebelum itu. Nah, oleh karena itu, kalau karena tadi itu antar klausa, nah untuk antar kalimat kamu harus menggunakan oleh karena itu, kemudian ada oleh sebab itu, gitu ya. Dengan demikian, akan tetapi, namun, malahan, bahkan, ini adalah konjungsi-konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, ataupun paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Itu adalah konjungsi antar kalimat namanya ya. Nah, itu untuk penjelasan ciri kebahasaan teks biografi ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat belajar dan harus tetap semangat walaupun masih terus belajar di rumah saja ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa materi ini silakan dicatat di buku catatan kalian ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.